alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ah serta para ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Abu Bakar Ustaz Munaira yang telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Ustazah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan diberikan kemudahan Amin ya Allah. segala urusan. Amin. Dalam syiar dan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa perpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita membaca buku kita untuk mengawali kegiatan kita di masa yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan wasilah surat Al-Fatihah yang telah kita baca bersama, Allah bukakan hati dan pikiran kita untuk mudah menyerap dan mengamalkan ilmu yang akan kita dapatkan, serta Allah ridhoi majelis ini berjalan penuh berkah. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan pada Uminaira. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa bi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa
سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ القادر الجيلاني قدس الله سره وخصوصا كيد الخير أفندي نادر المسك الله وخصوصا رجاء أهل في سبيل الله وخصوصا كيد محمد سيد بن عبد الله المنجري. اللهم إنا نسألك بكرماتهم وبمعجزاتهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. اللهم إنا نسألك بكرماتهم وبمعجزاتهم أن تيسر أمورنا وحسن مقاصدنا. اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين. نسألك الإجابة والبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب خصوصا إلى روحه. Silakan ibu-ibu yang diberi hadiah untuk kedua orang tua, kerabat maupun saudara yang sudah mendahului kita. Silakan sebutkan namanya. Siapa? Susan. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa thabata imanahum wa taqabbal minhum amalahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة عنها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بواباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال من وهمين وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون لو نشاء لجعلناه طعاما atau jajang dulu tadi inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul musilun law nasha'u laj'alnahu jajan falawla tashkurun afara'aytumun nar allati turun a antum أنشأتم شجرتها نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنصر من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا موجود إلا الله di sini kami sekarang karena ciptaan Allah la ilaha illallah la ma'budu illallah atas kudrat Allah ini dia berbakti pada Allah la ilaha illallah la maqluba illallah dikerjakan ini amanat karena perintah Allah la ilaha illallah la maqsuda illallah dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah bismillahirrahmanirrahim tawakkalna 'ala Allah haula wala quwwata illa billah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi Allahul karim Rabbunal karim qasadanal karim wajadnal karim likulli karim kafanal karim wa ni'mal karim alhamdulillah hasbunallah
ونعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد Rasulullah cukup bagiku Allah hati ini hanya milik Allah rahmat Allah untuk Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah. Kenapa, Dek? Mau main hujan. Oh. Mari kita sama-sama membaca sholawat syifa dan sholawat busro khusus untuk jamaah masjid, Darussalam, kaum muslimin muslimat, perumahan Taman Victoria, umumnya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang berada di daerah Sumatera yang akhir-akhir ini sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai sesama seiman, senegara, tidak ada salahnya mendoakan mereka. Kalau bisa bantu dengan materi, tidak bisa dengan tenaga tidak bisa karena jauh, maka masih ada doa yang bisa kita panjatkan. Mudah-mudahan melalui musibah ini yang meninggal Allah catat mendapat pahala syahid, yang belum diketemukan segera diketemukan dalam keadaan sehat walafiat, harta benda yang hilang, yang terbawa banjir, yang terkubur oleh lumpur, insya Allah ganti lagi dengan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak dan lebih barokah. Dan yang diberikan ujian mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan situasi segera membaik. Insya Allah semuanya membawa hikmah bagi saudara kita yang mendapat musibah maupun oleh untuk kita semua. Betapa selama ini kita kurang bersyukur ya Bu. Orang-orang di Sumatera ada yang baru ketemu nasi setelah seminggu katanya Bu. Ada yang baru ketemu air bersih setelah 10 hari. Kita yang tiap hari makan, jajan, minum dengan berbagai rasa, nggak pernah disyukuri. Bahkan bangun tidur kita masih diberikan sehat, panjang umur, dikiranya bukan rezeki. Tuh lihat di Sumatera, tidur asal goler aja, yang penting bisa tidur, kedinginan, belum lagi hujan susulan, banjir susulan, semuanya. Selama ini kadang kita kurang bersyukur. Maka dengan melihat
situasi di Sumatera, kita harus makin lagi kuat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa harta benda yang dibanggakan, kalau Allah sudah ambil, sudah kita tidak punya kuasa sedikit pun ya Bu. Kita ini nggak punya apa-apa kecuali satu yang kita punya. Apa Ibu? Dosa ya Bu. Semuanya titipan Allah, semuanya punyanya Allah. Sampai detik ini kita masih dipercaya, masih disehatkan, masih diberikan usia panjang. Kita sama-sama isi sisa usia kita dengan berlomba-lomba mengisi dengan amal kebaikan, dengan amal soleh, agar Allah senantiasa ridho kepada kita semuanya. Yuk sama-sama membaca sholawat syifa dan sholawat busra. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يومنا هذا يا مؤمن الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim Gabungan, Mama Agung beserta para pengurus. Insya Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah bahagiakan lahir dan batinnya, Allah selamatkan di dunia hingga kehidupan di akhiratnya. Ibu-ibu solihah, nenek-nenek solihah, alhamdulillah saya hidup di pagi hari ini
kurang lebih ada 900 orang. Alhamdulillah, beserta para malaikat itu hujan. Kata Allah di dalam hadis qudsi, setiap tetesan hujan yang turun dari langit, satu butir tetesan hujannya itu satu malaikat. Dan malaikat tersebut bukan malaikat yang ketika turun hujan turun, nanti Allah menaikkan lagi, tidak. Dari zaman bahula, zaman Nabi Adam, setiap tetesan air hujan turun, malaikat yang turun sampai sekarang itu malaikat yang berbeda. Makanya disunahkan ketika kita melihat hujan, apa yang harus diucapkan? Allahumma shayyiban nafi'an. Ulangi lagi. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang penuh manfaat. Hujannya air yang menyuburkan, turun hujannya tidak menjadi bencana, turun hujan jadi adem ke hati, ya Bu ya. Jadi makin ingat ke Allah, betapa kita kalau nggak ada air itu susah, betul tidak Bu? Kenapa ketika kita hujan harus banyak doa? Karena yang mengaminkannya langsung para malaikat. Silakan ibu dalam hati lagi ngaji turun hujan double waktu ijabah doanya. Pokoknya kalau lagi ngaji lagi turun hujan, ibu minta apa aja silahkan. Insya Allah segera diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur, marilah sama-sama kita sambungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan. Yang paling besar adalah nikmat hidayah dalam taat. Mudah-mudahan melewati silaturahmi kita di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dan keluarga kita karunia sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, bahagia lahirnya, bahagia batinnya, selamat di dunia hingga nanti di akhiratnya. Rumah tangga kita Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, hidupnya berkah, hidupnya mulia, hidupnya sukses, jadi anak-anak yang berkah, manfaat, berbakti kepada kita sebagai orang tua, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat hidupnya penuh manfaat untuk nusa, bangsa, dan agama. Kita memohon juga kepada Allah hidayah istiqomah. Apa Bu? Hidayah istiqomah. Karena dalam ibadah yang berat itu istiqomah. Kalau yang ringan istirahat, ya Bu. Kalau yang berat istiqomah. Yang memberikan hidayah kepada kita siapa? Allah. Makanya tiap ba'da sholat minta istiqomah, ya Allah, ditetapkan iman Islam, istiqomah ibadah, istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayat kita. Sehingga kita harus berbesar hati, harus terus berharap atas rahmat Allah yang maha luar biasa. Dengan istiqomah kita mengaji, jadi jalan tiket mendapatkan husnul khotimah. Karena kepada siapa lagi kita berharap, ya Bu? Kecuali hanya kepada Allah. Karena kalau berharap ke manusia itu capek dan seringnya zong kalau berharap kepada
manusia. Tapi kalau kita berharapnya ke Allah, setiap saat berharap pertolongan rahmat Allah, maka doanya jadi ibadah dan hati pun akan senantiasa tenang dan lapang. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sholihah yang hadir di kesempatan pagi hari menjelang siang, kita sama-sama lanjutkan kajian muhtarul hadis. Hadis yang selanjutnya, apalagi nggak tahu hadis berapa ya, saking rajinnya ngaji. Nggak apa-apa, yang penting Allah masih ngasih kesempatan kita nambah amal, nambah ibadah. Hadis selanjutnya masih dari kalimat huruf hijaiyah, huruf alif, huruf hamzah. Inna minas sunati ayyahrujar rajulu ma'a dhaifihi ila babid dari. Rawahu Ibnu Majah. Inna minas sunati, sesungguhnya dari sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyahruja, ikut keluar, ar-rajulu, siapa orang. Di sini ar-rajul itu laki-laki. Kalau laki-laki sifatnya umum. Kalau nyebut laki-laki berarti perempuan pun terbawa ya Bu, kalau dalam kalimat umum. Ma'adhoifihi, menyertai tamunya itu rojul, ila babidari, sampai batas pintu rumahnya. Hadis ini menjelaskan di antara amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada tamunya mau pulang, maka sunnah kita sebagai tuan rumah ikut mengantar sampai pintu rumah kita. Nah, jadi sunnah itu bukan hanya sholat duha, sunnah itu bukan hanya puasa Senin, Kamis, sunnah itu bukan hanya puasa Daud, sunnah itu bukan hanya tahajud, hajat, sholat taubat, termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita kedatangan tamu, lalu tamunya pamit, kita sunnah mengantar sampai pintu batas minimal. Maksimalnya sampai dia naik kendaraan. Kalau naik motor ya kita lihat motornya sampai berangkat. Kalau lihat naik mobil, lihat mobilnya sampai berangkat. Itu sunnahnya. Jangan ikutan naik mobilnya, jangan. Itu nggak sunnah lagi. Apalagi kalau nggak diajak. Ngapain ini? Kali aja ibu ngajak saya makan bakso. Nah itu terlalu GR ya Bu ya. Jadi sunnahnya sampai terlihat punggung tamu meninggalkan kita. Itu sunnah. Jadi kalau amalan sunnah itu jangan gini, sunnah ini nggak dikerjakan pun nggak berdosa, jangan. Justru pola pikir kita gini, ini sunnah. Kalau sunnah berarti Rasulullah mengajarkan. Kalau kita mengamalkan amalan sunnah, menyempurnakan kekurangan ibadah kita selama ini ya Bu. Mungkin saja dengan kita mengamalkan sunnah yang kita anggap sepele, mengantar tamu ke depan rumah, jadi jalan kita diampuni dosa.
Jadi jalan tamu kita jadi berkesan. Seneng kalau namu ke orang ini dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, bicaranya santun. Jadi kita bertamu pun betah. Gitu. Jadi kan di antara amalan-amalan sunnah ketika ada tamu, kalau ada minuman silahkan kasih minuman seadanya aja. Kalau ibu lagi rezekinya berlebih, pesankan teh obeng ya bu. Apalagi es durian, tiap hari itu namanya nanti. Terus kalau ada makanan apa aja, ala kadarnya seadanya silahkan dimakan. Kalau ibu lebih ada rezeki berlebih, ajak makan mie ayam, kegobios, ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, minimal air minum, air putih untuk memuliakan tamu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Kata Rasulullah di hadis yang lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ya bu. Jadi kalau ada tamu itu datangnya membawa rahmat, pulangnya jadi kiparat dosa. Ya bu. Asal bertamunya bukan untuk bermaksiat. Contohnya bagaimana mau bertamu bermaksiat? Gosip. Halo, saya nanti siang mau ke rumah yang bertamu, oh silakan. Ada apa? Ada gosip terbaru yang hot, ini harus dirapatkan. Nah itu mah tamunya, jadi kalau bisa usah, saya mau ke pasar gitu. Karena memang susah ya, kita ini belum di level iman yang ketika berkumpul dengan kawan lagi ngomongin orang, kita belum kuat lagi. Udahlah, jangan gibah. Nanti kita dimusuhi ya. Musuh ahli surga, si paling suci. Nanti malah gitu kan? Ini memang zaman sekarang begitu. Bahkan gibah aja bisa jadi cuan zaman sekarang. Akun-akun gosip, akun-akun gibah, itu endorse-nya malah ratusan juta ya. Memang ini sekarang sudah di akhir zaman. Jadi kalau kita belum ke level iman, mengingatkan kawan yang sedang gibah, minimal kita tarik diri aja. Ingat ibadah kita itu belum banyak, dosa kita yang banyak malah. Jadi minimal kalau belum ngasih kebaikan ke orang lain, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Gitu. Jadi ketika ada tamu, lalu kita suguhin makanan atau minuman, dalam keterangan hadis lain, ketika tamu memakan hidangan makanan kita yang kita suguhkan, itu pahalanya sama dengan mendapat pahala umroh. Umroh sekarang 30 juta, ya bu ya. Jadi kalau ada tamu datang, janganlah disembunyiin. Nah sekarang enak nih, bunyi enak buat kita aja yang enak, yang gak enak dikeluarin. Nah sebentar lagi Rajab, tanggal 21 Desember. 21 Desember sudah masuk tanggal 1 Rojab. Jadi kalau dengan Rojab itu apa yang terbayang? Puasa itu ya. Puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan ingat, yang pasti punya hutang bayar. Jangan dari sekarang nonton TikTok sebut ada toples terbaru ini, toples terbaru atau gamis PO-nya 2 bulan pas lah ini buat lebaran. Jangan mikirin gamis dulu, jangan mikirin toples dulu, jangan mikirin hordeng baru dulu. Kodo puasa cepat. Karena kalau udah Rojab itu nggak terasa tahu-tahu lebaran, ya bu. Nah makanya alhamdulillah diantaranya tanda rasa syukur kita kepada Allah, memasuki bulan Rojab kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak memohon ampunan. Allah masih sayang sama kita. Sampai detik ini masih diberikan panjang usia sehingga kita masih bisa menambah amal kebaikan. Coba saudara kita atau tetangga kita yang sudah dikubur, mereka udah nggak bisa sholat lagi, mereka udah nggak bisa pergi ke majelis taklim lagi, mereka udah nggak bisa nambah amal ibadah
lagi. Jadi mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih sehat, ayo kapan lagi? Ibadah jangan dinanti. Kalau ibadah dinanti keburu mati. Kalau udah mati gak bisa ibadah lagi. Nah, jadi ibu-ibu, kembali lagi ke hadis yang hari ini. Di antara amalan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk penghormatan kepada tamu, ketika tamu mau pulang hendaknya mengantar sampai pintu minimal, maksimal sampai beliau berangkat naik motor kah, naik mobil kah, sehingga tidak melihat punggung tamu kita untuk pulang. Lalu ketika ada rezeki berlebih, silahkan berikan makanan, silahkan hidangkan minuman, karena apa yang dimakan oleh tamu kita itu pahalanya sama dengan pahala umroh. Besar ya pahalanya itu ya. Nah, posisi kita yang bertamu itu ketika kita ada tamu. Suatu waktu kita bertamu, kita pun harus punya tata krama, sopan, santun, diantaranya tahu waktu. Jangan sampai bertamu setengah 1 malam. Nah, itu bukan bertamu, namanya ngerepotin orang. Ibadah sih ibadah. Kita lagi setengah 1, enak kalau tamu sama orang ini terus lapar. Biasanya tamu ke orang ini suka dikasih makanan enak. Mau bertamu, jam 1 malam Bu, ketok-ketok pintu, assalamualaikum. Nah, itu berarti tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun. Lalu ketika bertamu pun jangan terlalu lama. Sekira-kira orang yang kita datangi, sekira-kira tuan rumahnya mungkin dia mau istirahatkah atau ada kepentingan lainkah, maka bertamu kita tidak usah terlalu lama. Apalagi kalau nengok yang sakit. Itu Rasulullah loh yang menegaskan kalau kita nengok yang sakit jangan lama-lama. Apalagi diajak ngobrol malam ngidul ya Bu. Tahu nggak, kemarin saya ke pasar kaget loh, ketemu gini-gini, aduh orang lagi sakit mari suruh istirahat, mari diajak ke masjid gitu ya. Kan kalau bertamu sama menjenguk orang yang sakit, udah datang, doakan, pulang. Kalau ada uang, bawa uang. Kalau ada makanan, kasih makanan gitu. Jadi ketika kita bertamu pun harus punya sopan santun, punya tata ramah dan tahu waktu. Itulah betapa hebatnya Islam, betapa hebatnya agama Allah, betapa indahnya agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika kita bertamu pun atau ada yang bertamu ke kita, ada amalan-amalan sunnahnya, sehingga nanti kita yang didatangi mendapat keberkahan, kita bertamu pun jadi jalan pahala kebaikan gitu. Jadi sewajarnya saja. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberikan kemudahan dalam taat, dijauhkan dari maksiat. Berhubung sebentar lagi bulan Rajab, hanya mengingatkan tadi kalau yang belum lunas puasanya silahkan dicicil. Ini biasanya berlaku pada ibu-ibu yang masih rutin haid ya. Kalau jalur kiri saya ini udah bebas nih kayaknya nih. Udah bebas dari haid, udah bebas kuota. Dia kan nih nggak haid lagi kan nih? Ya enggak lah, masa masih haid. Jadi ini nenek-nenek ini Masya Allah kayaknya udah nggak pernah punya kodok puasa, jadi bebas pulsa, bebas kuota. Nah kalau dari Mama Agung ini masih muda-muda ini, nah pasti punya kodok. Kalau sudah lunas alhamdulillah, kalau belum lunas silahkan dicicil Senin Kamis. Kalau rajin lagi pakai puasa daun, tapi niatnya niat kodok. Kalau kita niat kodok di waktu hari Senin dan Kamis, puasanya lunas, pahala puasa Senin Kamisnya juga Allah berikan.
atau mau selang-seling puasa Daud, kodoknya karena banyak. Maka ketika kita puasa menempati puasa Daud, niat kodohan lillahi ta'ala, puasanya lunas, pahala puasa Daudnya juga dapat. Jangan maksa niat puasa sunnah sementara kita masih punya hutang kodok puasa Ramadan, karena sebanyak-banyaknya pahala sunnah tidak akan bisa menandingi hebatnya pahala wajib. Lalu ketika mendengar rojab, apalagi yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan adalah membaca istighfar. Ada namanya istighfar rojab. Kalau ibu punya Majmu' Syarih, di sana ada. Dalam satu kali seumur hidup sekali itu kita diperintahkan membaca istighfar rojab. Ya kalau enggak pun, kalau ibu rajin seminggu sekali, enggak kuat sebulan sekali, tiap hari malah pendek kok enggak banyak. Lebih lama lagi kita scroll HP daripada baca istighfar rojab. Kenapa istighfar? Karena istighfar itu efeknya luar biasa. Pertama, diampuni dosa. Kedua, kalau istighfarnya disertakan dengan hati, mengingat betapa banyaknya kesalahan diri, maka itu akan melembutkan hati kita. Yang selama ini kita keras hatinya, maka lunakkan hati kita, lembutkan hati kita dengan memperbanyak istighfar. Karena taubat itu diantaranya kan merasa banyak dosa, sehingga kita berintrospeksi agar selama ini kita makin hari makin baik lagi. Insya Allah ya Bu ya. Intinya usia kita tidak muda lagi, semakin hari jangka usia semakin berkurang, maka tujuan utama semua orang pasti menginginkan husnul khotimah. Kita sama-sama membiasakan yang baik-baik dengan berhusnuzon kepada Allah, memperbanyak istighfar setiap saat, sehingga kita memantaskan diri untuk mendapatkan husnul khotimah insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian kajian hadis, taruh hadis di siang hari ini. Bisa saya simpulkan, di antara amalan sunnah yang kita lakukan ketika ada tamu datang lalu tamu berpamitan pulang, maka sunnah kita sebagai tuan rumah mengantarkan tamu sampai ke pintu, lebih utama lagi sampai benar-benar terlihat pergi tamu dari hadapan kita. Kalaupun memang tidak bisa, alias kita lagi buru-buru mau ke kamar mandi, contohnya anak kita sakit, maaf gak bisa ngantar, gak apa-apa karena lagi dalam keadaan darurat. Alhamdulillahirabbil alamin atas rezeki ilmu di siang hari ini. Insyaallah menambah amal ibadah, menambah keberkahan untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Nas'alukal hidayah wal barakah bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin.
الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولزوجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليك رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا لنا في ديننا توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزقنا الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله منكم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah silaturahmi kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, menjadi jalan kita semuanya sehat, panjang usia, berkah lahir batin, selamat dunia hingga akhirat kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Belum kenal. Ini siapa? Ibu siapa? Belum kenal. Oh. Amin. Semoga semua yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal hidup kita untuk selamat di dunia sampai surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.